Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatullah bin Salam dan di sini saya akan menjelaskan tentang surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Surat ini biasanya bersifat formal atau resmi, dan jika Anda ingin membuat sebuah surat lamaran pekerjaan, lamaran harus sesuai dengan apa yang diiklankan oleh perusahaan tersebut. Dan kita juga harus menyebutkan sumber pada paragraf pertama. Apabila tidak berdasarkan sumber, maka tidak perlu disebutkan di paragraf pertama. Lalu kita lanjut ke fungsi surat lamaran pekerjaan. Fungsi surat lamaran pekerjaan terdapat 3 hal. Yang pertama itu sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan seseorang. Yang kedua sebagai alat komunikasi. Dan yang ketiga sebagai bahan pertimbangan sang HRD atau bagaimana apakah kita akan diterima dalam pekerjaan tersebut atau tidak. Cara membuat surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan terdapat hal-hal berikut yang bisa kita lakukan. Langkah-langkahnya yang pertama penggunaan bahasa yang baik dan benar, gunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang selanjutnya tulis secara manual menggunakan tangan karena banyak perusahaan yang menyukai hal ini. Lalu perhatikan kebersihan suatu surat lamaran kerja, berarti ini diperhatikan kerapihannya. Lalu isi secara jelas data diri Anda. Yang terakhir, lampirkan sertifikat pendukung supaya Anda bisa diterima di perusahaan tersebut, jika punya tentunya. Lalu selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri surat lamaran kerja. Ciri-ciri surat lamaran kerja terdapat 8 hal. Yang pertama, memiliki tempat dan tanggal, lampiran dan perihal. Yang ketiga, terdapat alamat surat, salam pembuka. Yang kelima, ada alinea pembuka. Yang keenam, ada isi. Di dalam isi ini terdapat identitas, maksud dan tujuan, dan menyatakan lampiran. Yang ketujuh yaitu adalah penutup. Dan yang terakhir, tanda tangan dan nama terang. Lalu setelah dari ciri-ciri, kita bisa lanjut ke struktur surat lamaran pekerjaan. Dalam struktur ini terdapat tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran, hal, alamat surat, salam pembuka, alinea isi, alinea penutup, salam penutup, dan tanda tangan dan nama terang. Setelah dari struktur, kita bisa lanjut ke jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan terdapat 2, yaitu yang pertama, surat lamaran yang digabungkan dengan riwayat hidup atau dengan kurikulum vitae-nya. Model ini juga disebut dengan model gabungan. Dan yang kedua itu adalah surat lamaran yang dipisahkan dengan riwayat hidupnya atau dipisahkan dengan kurikulum vitae-nya. Disebut juga dengan model terpisah. Lalu, dari mana sajakah kita bisa mendapat sumber-sumber lamaran pekerjaan? Kita bisa mendapat sumber lamaran pekerjaan dapat 3. Yang pertama, dari iklan, mau itu dari sebuah majalah, koran, internet, atau media-media lainnya. Lalu yang kedua, dari informasi seseorang, mungkin dari kerabat dekat atau dari keluarga mungkin. Dan yang terakhir adalah inisiatif sendiri. Lalu setelah itu kita masuk ke unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan meliputi hal berikut. Pertama, terdapat kepala surat, tempat dan tanggal penulisan surat, salam pembuka surat, tujuan surat lamaran, lampiran, penutup surat, dan tanda tangan dan nama lengkap pelamar. Setelah kita mengetahui unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, hal-hal apa sajakah yang harus dicantumkan dalam sebuah surat lamaran pekerjaan? Hal tersebut adalah menyebutkan sumber lamaran pekerjaan, seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin dari iklan atau dari media lainnya. Lalu identifikasi diri yang lengkap, seperti nama lengkap dan cara HRD untuk menghubungi si pelamar, dan posisi yang dikehendaki. Setelah itu riwayat pendidikan, setelah itu riwayat pekerjaan, kemampuan lain yang dimiliki, dan terakhir surat referensi. Dan setelah itu kita masuk ke bagian terakhir, yaitu unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan meliputi hal berikut. Yang pertama, bahasa yang baik dan benar, menggunakan kata-kata sopan, berisi kata-kata pengantar yang singkat, jelas, dan tentu saja informatif. Dan
Tulisannya yang bersih, mudah dibaca dan sesuai dengan kaidah ejaan. Dan yang terakhir, dilengkapi dengan norma bahasa surat. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.